Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Lia Afra Sakina dari mahasiswi STKIP Singkawang Prodi PGSD. Insyaallah pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika kelas 3 dengan tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran ke-6 dengan materi ajar kemungkinan pembagian. Disimak ya. Kompetensi dasar pada muatan pelajaran matematika yaitu 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Kemudian 4.3 menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mengamati masalah dalam cerita, peserta didik dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya sudah ditentukan. Dan yang kedua, dengan mengamati contoh, peserta didik dapat membuat pembagian dua bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Nah, apakah itu kemungkinan pembagian? Baiklah, kemungkinan pembagian artinya kita akan membuat operasi hitung pembagian dengan hasil pembagian yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sini kita nanti akan menentukan operasi hitung pembagian, namun hasilnya sudah kita tentukan. Jadi kita menghitungnya dengan cara terbalik. Nah, di sini ada prasyaratan pembelajaran, yang artinya anak-anak harus mempelajari materi-materi terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi selanjutnya. Ada kemampuan yang harus kalian pelajari untuk melanjutkan materi kemungkinan pembagian. Yang pertama yaitu memahami konsep pembagian. Nah, di sini anak-anak harus memahami konsep pembagian itu apa. Dan yang kedua, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi kalian harus memahami kalau pembagian itu adalah kebalikannya dari perkalian. Selanjutnya yang ketiga, anak-anak harus menguasai terlebih dahulu hafal perkalian dasar 1 sampai dengan 10. Jadi anak-anak sudah memahami dan mengerti ketiga materi ini. Ketika anak-anak mempelajari materi yang sekarang itu akan lebih mudah. Namun, ketika anak-anak belum memahami konsep pembagian, belum menghafal perkalian 1 sampai dengan 10, dan tidak memahami juga kebalikan dari perkalian atau pembagian, itu nanti ketika anak-anak mempelajari materinya akan merasa kesulitan. Nah, baiklah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Yuk, mari kita mulai. Ibu Lia, gimana sih caranya menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya sudah diketahui? Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan dahulu bilangan pengali sembarang. Sebaiknya pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Contohnya dari angka 1 hingga angka 9. Dan yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali sembarang. Nih, dapat kita tuliskan A dibagi B sama dengan C.
di mana B adalah bilangan pengali sembarang dan A adalah C dikali B. Nah, C-nya itu adalah bilangan yang sudah diketahui dan B adalah bilangan pengali sembarang. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Baiklah anak-anak, seperti ini ya. Banyak bibit di kelurahan. Nah, itu disebut A. Lalu dibagi dengan banyak bibit di tiap RT. Itu disebut B. Sama dengan jumlah RT adalah 10. Itu disebut C. Nah, jumlah RT itu sudah diketahui, yaitu angka 10. Sekarang kita tentukan dulu B-nya. Ibu Lia pilih angka 5. Oke, Ibu Lia tulis di banyak bibit tiap RT ya. Terus kita mencari A-nya. Cara mencari A adalah C dikali dengan B. C-nya adalah 10, B-nya adalah 5. Berarti 10 kita kalikan dengan 5, hasilnya itu adalah 50. Oke, Ibu Lia tuliskan di banyak bibit di kelurahan adalah 50. Jadi seperti itu ya caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Ibu Lia pilih B-nya itu adalah 9. Terus kita mencari A-nya. Cara mencari A adalah C dikali dengan B. C-nya adalah 10, B-nya adalah 9. Berarti 10 kita kalikan dengan 9, hasilnya itu adalah 90. Oke, Ibu Lia tuliskan di banyak bibit di kelurahan adalah 90. Mudah bukan caranya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ke soal cerita. Baiklah anak-anak, silahkan amati gambar tersebut. Dari gambar tersebut Ibu akan ceritakan sebagai berikut. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih berbahan plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Di sini Ibu akan memberikan 5 soal kepada kalian semua. Nah, dari soal tersebut kalian tentukan jatah setiap kelas, kemudian tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Baiklah, selamat mengerjakan anak-anak. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar. Harus tetap patuh kepada orang tua, tetap berdoa kepada Allah, dan tetap jaga kesehatan. Ibu Lia akhiri ya pada video pembelajaran hari ini. Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.